Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofron Ali. Saya kuliah di Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Syah Jember. Di sini saya sedikit menyampaikan tentang ilmu kalam yang akan dibahas, yakni perbedaan pandangan qada dan qadar dalam ilmu kalam. Nomor satu. Nomor dua, cara implikasi qada dan qadar terhadap kehidupan. Langsung saja pembahasan pertama, yakni perbedaan pandangan qada dan qadar di dalam ilmu kalam. Yang mana perdebatan seputar qada dan qadar ini telah melahirkan beberapa aliran pemikiran utama di dalam ilmu kalam. Satu, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mazhab ini menganut pandangan yang moderat dan seimbang. Mereka mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan segala sesuatu, yakni qada. Tetapi mereka juga mengakui kebebasan manusia dan dalam memilih bertindak, yakni ikhtiar. Kebebasan manusia bukanlah bertentangan dengan qada dan qadar, melainkan merupakan bagian integral dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menolak ekstrim Jabariyah dan Qadariyah. Satu, dua, menurut pandangan qada dan qadar secara Jabariyah, yang mana aliran ini bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali. Segala sesuatu termasuk perbuatan manusia yang mana telah ditentukan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya sebagai alat yang digerakkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau manusia itu ke sana, berarti Allah berkehendak gitu. Pandangan ini dianggap ekstrim dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab moral manusia. Nomor tiga, menurut pandangan qada dan qadar secara qadariyah, yang mana aliran qadariyah ini berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak. Perbuatan manusia tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan sepenuhnya berasal dari kehendak manusia sendiri. Mereka menolak konsep pada qada dan qadar sebagai bentuk penentuan ilahi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan nomor satu. Pembahasan nomor dua ialah tentang implikasi pada qada dan qadar terhadap kehidupan. Pemahaman yang tepat tentang qada dan qadar memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan seorang muslim, yang mana ada beberapa pembagian cara mengimplikasi qada dan qadar terhadap kehidupan. Nomor satu, harus meningkatkan ketaatan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan ini terhadap qada dan qadar mendorong sikap taat dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala peristiwa baik suka maupun duka dianggap sebagai takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena qada dan qadar itu sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada diskusi, idza habballahu 'abdan ibtalahu, ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah itu akan menguji hamba tersebut. Nomor satu. Nomor dua, mendorong usaha dan doa. Ini cara mengimplikasi qada dan qadar terhadap kehidupannya. Ini nomor dua, mendorong usaha dan doa. Ini meskipun segala sesuatu telah ditentukan, manusia tetap diwajibkan untuk berusaha dan berdoa. Usaha merupakan bagian dari qada, sedangkan doa merupakan bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus dua-duanya harus melakukan. Satu, berusaha, dua, berikhtiar. Jadi Allah itu tidak akan memberikan sesuatu kepada hambanya apa yang ia mau
Maksudnya ketika hamba tersebut menginginkan sesuatu, maka Allah itu tidak akan mengasihkan sesuatu tersebut kepada hambanya kecuali hambanya itu memiliki dua. Satu, berusaha, dua, ikhtiar, yakni berdoa. Nomor 3, yakni menumbuhkan sikap optimisme dan ketentraman. Pemahaman yang seimbang tentang qada dan qadar terdapat menumbuhkan sikap optimisme dan ketentraman hati. Manusia dapat menghadapi hidup dengan Allah lebih tenang karena percaya bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan setiap detiknya itu tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, menegaskan tentang tanggung jawab moral. Konsep qada dan qadar tidak menghapus tanggung jawab moral manusia. Manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Kok bisa gitu? Katanya Allah yang berkehendak. Betul memang. Tapi sebelumnya itu Allah itu kan memberikan pikiran kepada kita. Nah, pikiran ini tugasnya pikiran fungsinya pikiran kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu ketika kita melakukan sesuatu maka kita harus pikirkan dulu apakah sesuatu yang kita akan lakukan tersebut akan menjadi baik atau yang menjadi buruk. Kalau menjadi baik ya akan jadi baik, kalau menjadi buruk ya akan terjadi buruk. Nomor 5, menumbuhkan sikap optimisme, yakni keyakinan bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menumbuhkan optimisme. Seseorang dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Nomor 6, mencegah sifat takabur atau pesimisme. Memahami qada dan qadar dapat mencegah sifat takabur, yakni sombong, dan pesimis. Kesuksesan dan kegagalan tidak lagi dilihat sebagai hasil usaha manusia semata, melainkan sebagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mendorong rasa rendah hati dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita menginginkan sesuatu tetapi kita ini merasa sombong, merasa tidak butuh dari Allah, maka sesuatu yang kita inginkan itu bisa-bisa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada sikap sombong, takabur. Nomor 7, yakni menghindari ekstremisme. Pemahaman yang seimbang tentang qada dan qadar. Penting untuk menghindari ekstremisme, baik jabariyah yakni menolak kebebasan manusia maupun qadariyah yakni yang menolak takdir. Keseimbangan antara kebebasan manusia dan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dijaga. Secara keseluruhan, implikasi qada dan qadar dalam kehidupan menekankan pentingnya keseimbangan antara usaha manusia dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, serta menimbulkan sikap tawakal, kesabaran, optimisme dan tanggung jawab moral. Pemahaman yang benar tentang kedua konsep ini dapat membawa kedamaian batin dan kekuatan spiritual dalam menjalani kehidupan. Sekian dari saya, Muhammad Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.